Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan Kenari Mania dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan kembali menjawab pertanyaan dari rekan-rekan subscriber yang menanyakan bagaimana sih mengatasi telur yang selalu zong ya, berkali-kali tidak isi, berkali-kali nelur tetapi masih tetap tidak isi. Baik, yang pertama kita bahas adalah di sini akan saya jelaskan satu persatu. Mohon teman-teman simak video dari awal sampai akhir ya, jangan sampai di skip-skip biar tidak gagal paham. Baik teman-teman, langsung saja kita akan jelaskan. Yang pertama adalah faktor pejantan, dimana kalau faktor pejantan yang bagus itu adalah pejantan yang dalam posisi siap. Saat penjodohan, pejantan harus dalam posisi siap. Maksudnya pejantan tersebut harus aktif ya, bergerak ke sana kemari, terus gacor, bunyi seperti yang kita dengarkan ini. Nah, kemudian kalau burung itu benar pejantan itu sudah benar-benar siap, kita lihat kondisi perutnya jangan sampai berlemak dan vennya sudah harus berwarna merah. Itu adalah ciri-ciri pejantan yang sudah siap ya. Kemudian kalau pejantannya sudah bagus, sudah siap, yang kedua adalah faktor betina, dimana faktor betina yang bagus juga sama seperti itu, perutnya tidak berlemak, apalagi betina yang habis misa anakan ya. Kita harus benar-benar mengontrol betina tersebut agar dia dalam kondisi siap saat penjodohan. Dimana betina yang siap ya sama seperti itu ya, bulu-bulunya sudah rapi, kemudian dia burungnya itu aktif ya. Itu adalah menandakan betina yang siap. Kalau sudah pejantannya siap, betinanya siap, tetapi masih saja telurnya zong, maka kita akan lanjut ke langkah ketiga, yaitu suhu ruangan ya. Kita lihat suhu ruangan harus tetap terjaga, jangan sampai suhu ruangan itu terlalu panas ataupun terlalu lembab untuk beternak kenari. Maka saya menganjurkan pada ruangan harus banyak sekali ada ventilasinya di dalam ruangan. Itu tujuannya yaitu untuk menjaga suhu ruangan agar selalu terjaga ya. Suhu ruangan yang bagus di dalam beternak kenari itu tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu lembab. Kalau suhu ruangan terlalu panas, maka kenari juga akan gagal menetas. Biasanya telur-telur itu berwarna bening. Demikian juga apabila suhu ruangan terlalu lembab, maka betina-betina kenari itu cenderung dia itu di sarangnya terus ya, jarang turun-turun pada saat dia mengerang. Itu sering terjadi sehingga telurnya itu akan anakannya itu akan mati di dalam, tidak sampai keluar. Itu yang juga menyebabkan kenari gagal mentas. Makanya dari itu suhu ruangan juga harus dijaga agar kenari bisa menetas dengan baik. Kalau terlalu panas maka kita harus kasih ventilasi udara yang banyak. Demikian juga pada malam hari jika terlalu dingin maka kita bisa menambah dengan lampu bolam. Kemudian langkah selanjutnya adalah memberi batasan kepada antara sangkar yang satu dengan sangkar yang lain, diberi batas seperti ini teman-teman. Kemudian di tempat sarangnya ya, ini tempat sarangnya seperti ini. Ini kebetulan satu lagi mengeram, kita kasih kertas seperti ini ya, kasih kertas seperti ini. Tujuannya apa? Kita mengasih kertas seperti ini agar dia itu tenang dalam mengerami telurnya. Kalau dia sudah tenang dalam mengerami telurnya, ada orang lalu lalang, dia tidak akan turun ya. Betina ini tidak akan kaget atau turun atau stres. Kalau kita kasih pembatas seperti ini, terus kita kasih pembatas seperti ini juga di sarangnya, ini juga akan menyebabkan kenari-kenari akan lebih tenang dalam mengerami telur-telurnya. Dan kalau kenari sudah tenang dalam mengerami telurnya, ini berpengaruh pada daya tetasnya yang jauh lebih baik. Kemudian selain pembatasan seperti ini, kita juga harus menjauhkan atau jangan sampai kenari-kenari kita yang sedang mengeram seperti ini, jangan sampai dia itu melihat pejantannya. Kalau dia cuma dengar suaranya itu saya rasa tidak apa-apa, tapi jangan sampai kenari-kenari ini melihat pejantannya kembali. Kebanyakan kalau dia melihat pejantannya dan usia telurnya itu masih beberapa hari, itu akan mengakibatkan kenari-kenari ini birahi kembali sehingga dia tidak mau mengerami telur-telurnya. Maka dari itu jauhkanlah pejantannya dari betina ini. Maka tujuannya dikasih sekat seperti ini, dikasih sekat antara sarang satu dengan sarang yang lain adalah itu,
apabila habis dijodohkan ke sini terus dalam beberapa hari pejantannya dipindah ke sini, kalau sudah ada sekatnya dia akan lebih tenang. Kalau dengar suaranya saya rasa tidak masalah. Yang penting jangan sampai dia melihat pejantannya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu jangan terlalu banyak memberikan ekstra puding pada saat kenari tersebut mengerami telurnya ya. Pada saat dia mengeram ya kita kurangi pemberian ekstra puding. Misalnya dalam sehari itu kalau dia melolo anaknya itu sehari bisa 1 telur. Tapi kalau dalam posisi dia mengerami telurnya cukup 2 hari sekali, itu pun hanya separuh saja, hanya untuk menjaga kondisi tubuhnya agar nutrisinya tetap terjaga. Tapi jangan terlalu banyak memberikan ekstra puding pada saat kenari-kenari ini mengeram ya teman-teman. Kemudian itu langkah-langkah yang harus diperhatikan. Yang langkah ketiga, langkah ke-6 maksud saya, itu adalah ketidaksabaran. Biasanya ketidaksabaran pada teman-teman kenari pemula itu yang menyebabkan kenari-kenari itu gagal menetas. Ketidaksabaran seperti apa yang mungkin saya juga pernah mengalami pada saat awal-awal berternak kenari ya. Itu awal-awalnya kita suka sekali kalau melihat kenari-kenari kita ini bertelur. Saking senangnya kita cuma melihat baru beberapa hari bertelur sudah kita lihatin, kita senterin, dan itu yang tidak boleh dilakukan ya teman-teman. Itu akan membuat kenari dalam mengeram dia tidak nyaman, dan saat kenari sudah tidak nyaman mengerami telurnya, maka itu akan berpengaruh kepada daya tetasnya, dan ini juga kurang bagus. Maka dari itu biarkan saja. Teman-teman harus lebih sabar ya, untuk teman-teman pemula ternak kenari harus lebih sabar. Apabila kenarinya bertelur, kita tunggulah 14 hari. Kalau memang dia menetas, pasti dia sudah menetas dalam waktu 14 hari. Jika teman-teman memang benar-benar tidak sabar, seperti apa? Tunggu waktunya yaitu 9 hari. Pada saat telur pertama itu usia 9 hari, barulah kalau memang teman-teman sudah tidak sabar ingin melihat atau ingin di terawang pakai senter, itu boleh dilakukan. Tapi untuk lebih baiknya ya gak usah dilakukan lah. Tunggu 14 hari sehingga dia sampai menetas. Jadi langkah-langkah itu semoga bisa membantu teman-teman ya. Jadi faktor pejantan, faktor betina, pemberian sekat seperti ini. Kemudian jangan terlalu banyak memberikan ekstra puding saat kenari kita mengerami telurnya. Terus jangan dia sampai melihat pejantannya, maka dari itu dikasih sekat seperti ini. Kemudian juga ketidaksabaran teman-teman semua. Itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bisa membantu teman-teman kenari mania dimanapun berada, sehingga bisa sukses dalam beternak kenari, dan telur-telur yang biasanya gagal menetas ini mungkin dengan langkah-langkah seperti ini bisa membantu teman-teman sehingga telurnya bisa menetas dan sukses dalam beternak kenari. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.